Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6. Kali ini kita akan lanjutkan dengan materi, yaitu hubungan antara iman dan ilmu. Anda sekalian, ilmu dan iman bagi kita sebagai seorang muslim tidak bisa kita pisahkan. Begitu pentingnya antara iman dan ilmu ini. Keduanya bagi kita harus disatukan untuk mengangkat derajat kemuliaan seorang muslim. Dalam agama kita, antara iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan, ya. Orang yang berilmu tanpa iman itu dapat tersesat, dan orang yang beriman tanpa berilmu itu buta. Oleh karena itu, banyak orang yang berilmu kemudian disesatkan ilmunya sendiri, dan banyak orang yang beriman kemudian fanatik buta karena tidak didasari oleh ilmu. Karena itu, perpaduan antara iman dan ilmu inilah yang kemudian dapat mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim melebihi orang lain yang tidak memadukan antara iman dan ilmu. Anda sekalian, ya, ada dua ilmu yang mesti kita pahami, yaitu ilmu syar'i dan ilmu dunia. Keduanya ini harus dimiliki oleh umat Islam. Ilmu syar'i tentu untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat, dan ilmu dunia untuk mencapai kehidupan di dunia ini. Keduanya selalu diminta oleh seorang muslim, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana dalam doa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang mendoa, ya Rabb, ya Tuhanku kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kedua ilmu ini, yaitu ilmu dunia dan ilmu syar'i, wajib diketahui oleh umat Islam. Menurut Imam Syafi'i yang disampaikan oleh An-Nawawi, Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Beliau berkata, tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan beliau juga berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man aradaha fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, begitu pula kehidupan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tentu, ya, begitu pula dengan kehidupan dunia, maka keduanya dengan ilmu. Demikian pentingnya menguasai ilmu pengetahuan sebagai suatu kekuatan yang harus dimiliki oleh manusia, ya. Sebab penaklukan bumi dan penjuru langit, ya, hanya dapat dilakukan oleh umat manusia
dengan memiliki kekuatan berupa sains dan teknologi sebagai bentuk penerapan dari ilmu pengetahuan. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'asyaral jinni wal ins ini istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Pengetahuan telah berkembang dan sudah diterapkan dalam bentuk sains dan teknologi telah memudahkan kehidupan manusia ya, seperti dalam bidang transportasi. Teknologi yang diterapkan pada transportasi baik darat, laut, dan udara telah memudahkan manusia ya untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu jarak yang ditempuh dalam waktu berbulan-bulan malah bisa ditempuh dalam waktu singkat. Nah, inilah luar biasanya ya. Begitu pula dalam informasi, kita bisa nyambung dengan orang lain yang jauh dari kita. Nah, kemajuan ilmu ini, pengetahuan dan sains ya, serta teknologi, di samping tentu manfaatnya yang luar biasa, dapat pula menimbulkan ekses yang negatif. Oleh karena boleh jadi orang dapat mempertuhankan hasil teknologi ya, yang disebabkan mereka merasa ya segala-galanya mudah diperoleh tanpa ada campur tangan Allah. Maka jadilah mereka melupakan adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Nah, banyak ilmuwan yang jujur di luar Islam ya, dengan keilmuan yang dimilikinya kemudian mendapatkan hidayah sehingga mereka menjadi mu'allaf atau masuk Islam oleh karena terkagum-kagum terhadap Islam. Oleh basic ilmu atau temuan mereka sangat sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang memadukannya antara iman dan ilmu itulah kemudian insya Allah akan membuat mereka terangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kemuliaan orang yang memadukan antara iman dan ilmu itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi orang lain beberapa derajat. Ingat, orang yang beriman dan berilmu, satunya iman dan ilmu, maka jadilah dia menjadi mulia. Saya biasa mengartikan ya, padunya antara pikir dan zikir akan mampu mengangkat derajat kita ke darat kemuliaan. Kemudian orang yang memadukan iman dan ilmunya itu insya Allah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bukan berarti menghindari Allah, tapi justru dengan ketakutan kepada Allah dia akan semakin dekat pada Allah. Di situ disebutkan di surah Al-Fatir ayat 28 bahwa innama yakhsha min ibadihil ulama, bahwa orang yang paling takut kepada Allah dari hambaku, kata Allah, itu adalah orang yang berilmu, orang yang ulama, orang yang memiliki pengetahuan ya. Maka kalau dia memiliki pengetahuan kemudian dilandasi oleh iman, maka itu akan mengantar dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ya dimurkai oleh Allah, takut kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah ya, dan takut kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah, takut kalau dia tidak dikasihi oleh Allah ya. Inilah yang kemudian semakin membuat mereka dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan ilmu diharapkan yajid iman ya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berilmu akan terkagum-kagum ya, membuat
seseorang itu semakin kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmuwan yang jujur ya, dengan keilmuan yang dimiliki kemudian mendapatkan hidayah ya, karena mereka terkagum-kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka peroleh ya melalui basic ilmu yang mereka tekuni. Sambil satu contoh ya, bagaimana ilmu itu mendorong seseorang itu kemudian menjadi beriman, bahkan dia masuk di dalam Islam. Ada seorang yang bernama Jacques Yepes Cousteau. Dia adalah seorang ahli oceanografer dan dia adalah ahli selam terkemuka dari Prancis. Beliau melakukan eksplorasi di bawah laut. Ketika beliau melakukan penyelaman, tiba-tiba dia menemukan beberapa kumpulan mata air ya, mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Dia mengamati seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Lalu dia menceritakan fenomena itu. Kemudian profesor yang muslim ini teringat pada salah satu ayat Al-Quran di surah Ar-Rahman di ayat 19 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, maradzal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Allah membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Inilah yang membuat Cousteau kagum mendengar ayat-ayat Al-Quran itu sehingga ia memeluk Islam. Sekedar informasi, Jacques Yepes Cousteau lahir di Prancis pada tanggal 11 Juni 1910 dan meninggal dunia di Paris pada tanggal 25 Juni 1997. Peneliti yang kedua ada namanya Maurice Bucaille. Peneliti ini adalah seorang ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah, ahli asal Prancis yang lahir pada tanggal 19 Juli 1920. Ia kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi Fir'aun. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam di laut. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding dengan mumi-mumi lain. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran ya, apa yang dilihat oleh Bucaille ini itu sebetulnya merupakan penggambaran ya kematian Fir'aun di dalam Al-Quran ya, bahwa dia mati karena ditelan oleh ombak. Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies de Pharaons et la Médecine, atau mumi Fir'aun ya, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya setelah mencari riwayat ya di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Dia menemui sejumlah ya ilmuwan otopsi muslim dan ia beritahu mengenai salah satu ya ayat Al-Quran di surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun. Pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.
Nah, ayat tersebut ini telah menyentuh hati Bukhaileh sehingga ia menjadi seorang mu'allaf. Pertanyaannya sudah terjawab. Kenapa jasad Fir'aun yang seharusnya lebih rusak karena pernah terpendam dalam laut justru lebih dapat bertahan dibandingkan dengan mumi yang lain? Hal ini sudah sudah menjadi jaminan Allah ya, bahwa badan mumi Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang pada masa yang akan datang. Nah, kita tambah lagi satu ilmuwan yang kemudian menemukan kebenaran hakiki lalu mendapatkan hidayah. Prof. William Brown ya, majalah Science Journal of Plant Molecular Biologist mengungkap hasil penelitian dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim ini meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu rupanya keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu ya, getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang ditransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lapas Allah. Ilmuwan lalu kagum dengan apa yang mereka saksikan. Sesungguhnya di dalam padahal ya, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan ya, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Lantas peneliti Muslim ini kemudian memberikan hadiah berupa mushaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan sang profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula ya, tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan ada dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, ungkap William. Masih banyak sesungguhnya ilmuwan-ilmuwan lain ya yang bisa kita ungkap ya, dan kita temukan ya informasinya sekarang ya, yang kemudian mendapatkan hidayah disebabkan karena ilmu yang mereka tekuni, dan tentu dia jujur terhadap ilmunya, karena banyak juga orang yang tidak jujur terhadap ilmunya, akhirnya dia disesatkan oleh ilmunya sendiri. Nah itulah, jadi orang yang beriman ya, dan orang yang bertambah ilmunya itu bisa mengantar mereka semakin taat kepada Allah dan akhirnya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya seseorang itu berilmu tanpa iman, justru yang muncul adalah pertama kesesatan. Mereka akan semakin jauh tersesat ya, karena mereka hanya ilmunya saja tanpa mereka memiliki iman. Jadi mungkin motivasinya juga ya lainnya. Kemudian bisa juga menyombongkan ya, bisa menimbulkan kesombongan ya, seperti ilmuwan Fir'aun Bal'am ya, agar semakin sombong dan mendukung kesombongan dari penguasanya yaitu Fir'aun. Kemudian dia akan semakin ba'idun ya, ba'idun min Allah, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu berilmu tanpa iman. Saya kira Anda sekalian ya, semoga kuliah kita hari ini yaitu menyangkut hubungan antara iman dan ilmu ya, mudah-mudahan bisa mengantar kita untuk insyaallah semakin mengkaji ilmu ya, dan semakin membuat kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.